Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Darussalam yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian pembahasan kitab At-Tadhkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Terakhir kita membahas pada bulan lalu tentang mizanul amal, timbangan amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang timbangan amal tersebut. Sehingga di dalam kitab yang lain, yakni Aqidatul Mu'min, Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan kepada kita hakikatul mizan, yang ditimbang itu kira-kira apanya gitu ya. Yang ditimbang itu di hari akhir itu apa, kata beliau. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa saja yang akan ditimbang di hari akhir. Yang pertama adalah bahwa yang ditimbang itu hambanya, orangnya, ya, yakni fisiknya. Sehingga ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa ada orang ya, berbadan besar, ya. Innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimu as-saminu. Sungguh akan didatangkan pada hari kiamat nanti ar-rajulu al-azimu as-saminu, dia berbadan besar, as-samin, gemuk, ya, tinggi besar. Tapi ketika dia ditimbang, ya ibadah Allah, la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Beratnya itu ya, masih lebih berat janaha ba'udah, sayap nyamuk, ya. Jadi kalau dia ditimbang padahal badannya besar, gemuk, tinggi besar, ketika ditimbang dia lebih ringan dari sayap nyamuk, ya. Sudah sayap sudah nyamuk sayapnya lagi, mana ada timbangan sayap nyamuk. Tapi ketika dia ditimbang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa?
dia tidak memiliki kebaikan. Ya, dia tidak memiliki hal yang dapat memberatkan timbangan kebaikannya di hari akhir nanti. Innahu la ya'ti ar-rajulu, ada juga orang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badannya itu rakhis, kecil, kurus, ya kurus. Tapi ketika dia ditimbang, ya ibadallah, timbangannya itu lebih berat dari gunung yang menjulang tinggi, dari gunung yang menjulang tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis yang sahih kisah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat miskin berbadan kurus, sehingga ketika dia manjat, ya, dia naik pohon, betisnya itu terlihat oleh para sahabat. Saking kecilnya betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga para sahabat bercanda, guyon, jika ada angin kencang maka Ibnu Mas'ud ini akan terbang, ya, akan terbang seperti kertas, tidak ada pertahanan, karena betisnya kecil, ya, betisnya kecil. Kejadian itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kalian ketawakan?" Mereka menjawab, "Kami menertawakan kecilnya betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, andai betis Ibnu Mas'ud itu ditimbang, yang betis yang kurus itu, betis yang kecil itu, andai dia ditimbang di hari akhir nanti, maka asqalu fil mizani min Uhudin, betis Ibnu Mas'ud itu akan lebih berat dari gunung Uhud. Ini kata Nabi, Pak. Betisnya kecil, tapi kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 11 kilo, lebarnya kurang lebih 3 kilo. Berapa juta ton tuh? Berapa juta ton ditimbang batu, ya, batu ditimbang berapa ratus juta ton. Tapi beratnya gunung Uhud itu masih kalah dibanding dengan betisnya siapa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, apa yang membuat betis Ibnu Mas'ud itu berat padahal kecil? Kebaikannya, ya, perjuangannya, jihadnya, amal salihnya. Makanya menunjukkan, kata pengarang kitab, bahwa yang ditimbang nanti adalah fisik, ya, fisik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, jangan sampai tubuh kita ini nanti ketika ditimbang tidak ada timbangannya, ya, tidak ada timbangan. Saya sendiri kalau ditimbang kurang lebih 80 kilo, ya, agak berat, tapi akan sangat rugi kalau nanti ditimbang timbangannya nol, tidak ada, ya, jangan sampai.
Oleh sebab itu ya ibadallah, mari kita manfaatkan anggota tubuh kita ini dengan dekat kepada Allah. Mari kita manfaatkan. Allah berikan tangan kepada kita. Manfaatkan tangan ini untuk kebaikan, karena dia kelak akan ditimbang di hari akhir. Allah berikan kaki kepada kita, kaki kita akan ditimbang. Oleh sebab itulah Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bika min syarri lisani wa min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri mani. Itu doa Nabi, Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya lisanku, dari buruknya telingaku, dari buruknya mataku, dari buruknya air maniku. Anggota tubuh kita akan ditimbang di hari akhir nanti. Ya. Maka kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Dalam pembahasan hisab kita juga sudah sampaikan tafsir surah At-Takasur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya, dan nikmat pertama ditanya oleh Allah nanti di hari akhir adalah nikmat badan, nikmat kesehatan badan. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang akan ditimbang di hari akhir nanti, pendapat yang kedua, ya, bahwa yang ditimbang itu adalah amal itu sendiri. Ya, yang ditimbang itu amalnya, bukan orangnya, tapi amalnya langsung. Maka tentu semakin banyak ibadah kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan diletakkan di timbangan sebelah kanan. Maka di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang beratnya ibadah ketika ditimbang. Di antaranya kalimatani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'alal lisan, sangat ringan diucapkan, sangat mudah diucapkan. Saqilatani fil mizan, tapi ketika ditimbang, diletakkan di anak timbangan sebelah kanan, dia akan sangat berat. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu Pak. Maka ini jelas pendapat yang kedua, yang ditimbang itu bukan fisik, tapi yang ditimbang itu ibadah itu sendiri. Salat, zikir kita, ngaji kita, bakti pada orang tua, itu akan ditimbang. Ya, yang dosanya diletakkan di timbangan sebelah kiri. Nah, itu diadu nanti di hari akhir. Di antara perkara yang berat timbangannya adalah zikir, termasuk dalamnya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Diletakkan di timbangan sebelah kanan. Demikian juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, pendapat kedua ini didukung dengan hadis Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih, karena Al-Quran yang kalian baca itu akan membela kalian nanti di hari akhir. Iqra'uz zahra rawaini, kata Nabi. Iqra'u az-zahrawaini, bacalah ya dua zahrawain. Nabi menyuruh kita membaca dua zahrawain. Apa itu dua zahrawain? Yakni surah Al-Baqarah
dan surah Ali Imran, kata Nabi. Baca tuh dua surah itu. Apa keutamaannya? Siapa yang membaca dua surah ini, ya'tiyani yaumal qiyamati, dia akan datang nanti di hari akhir, ka'annahuma ghamamatan, seperti dua gumpalan awan. Jadi nanti Pak, di hari akhir kita di padang mahsyar akan datang dua gumpalan awan besar. Ya. Atau kata Nabi, ghamamatan, ya. Ghamamatan ka'annahuma ghayayatan, seperti dua gumpalan awan besar atau seperti dua naungan. Ya. Jadi ada nanti orang di padang mahsyar Pak, tidak akan merasakan panas, kan ada yang menaunginya. Ya. Ada yang menaunginya. Apa itu? Itulah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dia datang dalam bentuk awan tebal. Ya, dia datang dalam bentuk dua awan tebal. Ketika dua awan tebal itu datang, dia diiringi dengan tairin sawafa, burung yang terbang berbaris-baris. Tuhajani an ashabihima. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran selain menaungi orang yang sering membacanya, karena dia datang dengan gumpalan tebal, awan yang tebal, dia juga akan membela orang yang sering membacanya. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nempatin rumah baru, baca tuh Al-Baqarah, ya. Baca Al-Baqarah. Kenapa? Nabi bersabda, inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu kabur Pak, kabur, enggak senang dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maka setiap hari kita baca Al-Baqarah, paling tidak ya, kita baca sebelum tidur surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Ya, kita baca tuh 3 ayat terakhir atau 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, nanti bangun tidur kita baca ya 60 ayat dari surah Ali Imran. Itu sunnah. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, barang siapa yang membaca di malam hari 2 ayat surah Al-Baqarah, lakafathu, maka itu akan mencukupinya. Ya, mencukupinya. Maka sebelum tidur baca sekali ayat-ayat yang dianjurkan kepada kita dibaca sebelum tidur. 2 ayat akhir Al-Baqarah, surah Al-Muluk, ya. Surah Al-Muluk itu kalau kita baca setiap malam, Pak, apa keutamaannya? Kita terhindar dari azab kubur tuh. Setiap malam. Ya, baca Al-Baqarah 2 ayat terakhir, surah Al-Muluk, dan akhir dari surah Ali Imran bangun tidur, ya. Nah, Al-Baqarah itu dia akan datang dalam bentuk awan, termasuk nanti dia akan memberatkan timbangan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih. Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama pembaca yang mengamalkannya. Saya ulangi, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati, Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama yang senang membacanya, ya'maluna bih, dan tentu mengamalkan isi-isinya. Maka Bapak Ibu, jangan sampai hari-hari kita ini terlewati tanpa membaca Al-Quran. Ya. Kalau orang dulu itu
ada yang 7 hari khatam 1 kali, ya. Bahkan ada yang tiap 3 hari khatam satu. Bahkan Imam Syafi'i, terutama di bulan Ramadan, Imam Syafi'i ini itu tiap 1 hari khatam 2 kali. Kayaknya nggak masuk akal, tapi itu kisah nyata, riwayatnya sahih. Imam Syafi'i kalau udah bulan Ramadan, ya, 1 hari bisa khatam 2 kali. Nah, Nabi memberikan arahan kepada kita, Pak. Khusus orang yang sibuk, boleh dia khatamnya itu paling lambat 40 hari. Ya, jadi setiap 40 hari khatam, 40 hari khatam. Itu bagi orang yang sibuk. Nah, ditanya ulama, sibuknya itu apa? Sibuknya itu perang, Pak. Sibuknya itu jihad, sibuknya itu ngajar. Kalau sibuknya urusan dunia itu nggak jadi alasan. Ya, makanya sekarang kita ini kan kita hidup di zaman yang banyak membuang waktu. Ya, nah, sekarang paling tidak 1 hari 1 juz lah. 1 hari 1 juz kita baca. Nah, kembali kepada hadis. Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bih. Al-Quran akan didatangkan nanti di hari akhir bersama siapa yang senang membacanya dan mengamalkannya. Karena itu tidak cukup ternyata sekadar membaca, juga harus ditadaburi tuh. Makanya kata Ibnu Qayyim begini, Pak. Saya, kata Ibnu Qayyim, lebih senang membaca 1 ayat yang saya faham makna ayat itu daripada membaca 30 juz tapi saya nggak faham maknanya apa. Itu kata Ibnu Qayyim, bukan hadis, ungkapan Ibnu Qayyim. Jadi lebih baik saya membaca 1 ayat tapi saya faham maknanya daripada banyak yang dibaca tapi tidak ngerti apa nilainya yang dibaca itu. Nah, karena itu perlu juga kita selain target banyak membaca, juga ada keinginan untuk apa? Memahami apa yang dibaca. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Taqdumuhu suratul Baqarah. Al-Qur'an yang didatangkan di hari akhir itu pertama kali yang datang adalah surah Al-Baqarah. Jadi dia datang per surah, Pak. Taqdumuhu Al-Baqarah. Pertama yang datang surah Al-Baqarah. Wa Alu Imran, lalu bersama surah Ali Imran. Ya, 2 surah ini dulu nih didatengin nih. Wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 amsalin ma nasbituhunna ba'dun. Di mana kedua surah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipermisalkan, diibaratkan, ya, gumpalan awan tebal yang menaungi orang-orang yang senang membacanya, ya, atau seperti 2 kelompok burung yang berbaris. Kelompok burung itu membela orang-orang yang senang membacanya. Makanya Al-Baqarah, Pak. Pindahan rumah Al-Baqarah. Ya. Kalau ada orang menempatin rumah baru Al-Baqarah. Ini jelas dalilnya, hadisnya. Ya. Jadi kalau Bapak beli rumah baru, bacakan Al-Baqarah. Ya. Bacakan Al-Baqarah. Insyaallah nanti dinaungi di hari akhir. Walaupun tidak mesti ngundang orang, ya, selamatan rumah ngundang, tidak mesti, ya, cukup baca sendiri saja. Kita nempatin rumah baru, baca Al-Baqarah sendiri saja, nggak usah ngundang banyak orang. Ini kan kadang-kadang tidak nih, sebagian orang nih, orang hamil, ya, nanti berapa bulan kalau sudah di apa namanya itu, sudah di apa istilah menentukan laki-laki perempuan, apa istilah dokter itu? Kalau nanti anaknya laki-laki dibacakan surah Yusuf, ya.
Nanti kalau dinyatakan kemungkinan anaknya perempuan, dibacakan surah Maryam, ya, biar ganteng kayak Nabi Yusuf, ya, akhlaknya baik seperti Maryam cantik. Nah, itu nggak ada dalilnya, Pak, nggak ada, ya, nggak ada. Tapi itulah kebiasaan, tradisi di masyarakat, yang kadang-kadang tradisi ini mengalahkan yang sunnah. Ya, ini kadang-kadang tradisi karena sudah jadi budaya turun temurun, dia kadang-kadang mengalahkan yang sunnah. Ya, padahal bagus Al-Baqarah. Walaupun tidak ada syariatnya anak laki-laki baca surah Al-Baqarah, nggak ada. Ya, tapi sering-seringlah kita membaca surah Al-Baqarah. Ya, sering-seringlah kita. Ya, jika tidak, maka setiap malam baca 2 ayat terakhir dan bangun tidur baca ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa yang ditimbang itu ibadah. Kalau yang pertama tadi yang ditimbang itu fisik. Nah, tetapi pendapat kedua, yang ditimbang itu ibadah. Maka termasuk yang ditimbang adalah akhlak kita, cara bicara kita kepada orang, ya, cara bergaul kita kepada orang, itu akan ditimbang nanti di hari akhir, Pak. Makanya Rasulullah bersabda, "Ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamati asqalu min khuluqin hasanin." Tidak ada yang paling berat, ya, timbangan kebaikan nanti di hari akhir melebihi akhlak yang baik. Maka yang ditimbang itu ibadahnya, termasuk dalamnya adalah akhlak kita, cara bicara kita. Maka hati-hati bicara dengan orang, hati-hati cara bergaul dengan orang. Nih, termasuk sekarang ini, mohon maaf, suasana politik nih, Pak. Ya, tahun-tahun, bulan-bulan politik, bukan lagi tahun. Ya, 40 berapa hari lagi udah pilpres. Hati-hati kita bicara. Semua obrolan kita di media sosial, semua apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, itu akan ditimbang nanti di hari akhir. Ya, hati-hati kita berbicara, hati-hati bergaul dengan orang. Ya, itu semua akan ditimbang. Selain dihisab, dia juga akan ditimbang di hari akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang terakhir, yang ditimbang itu adalah kertas. Ya, yang ditimbang itu kertas. Nah, hal ini berdasarkan kepada hadis terkenal dengan istilah hadis bitaqah. Terkenal dengan hadis bitaqah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dia itu dikumpulkan, ya, setelah manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, dia dipanggil ke depan. Orang ini dipanggil, ya. Setelah dia berdiri di hadapan seluruh makhluk, seluruh manusia, disodorkan kepadanya catatan amal 99 lembar, ya, disodorkan catatan amal, jumlahnya 99. Lalu dia ditanya tuh, Pak, benar ini dosamu? Karena 99 lembar itu isinya semua dosa. Coba, 99 lembar isinya dosa. Satu lembarnya itu, Pak, seluas mata memandang. Itulah catatan amal kita, ya, yang semuanya di situ dicatat perbuatan kita, seperti yang kita sampaikan pada bulan lalu, surah Al-Infitar ayat 10 sampai 11, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Nah, catatan perbuatan-perbuatan kita itu, Pak, dicatat di kertas. Setiap kita ini memiliki catatan amal 100 lembar. Satu lembarnya itu seluas mata memandang. Nah, orang ini berdiri di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar.
Lalu disodorkan kepadanya tis'atun wa tis'ina sijilla, 99 lembar. Yang 99 lembar ini isinya dosa, isinya maksiat. Lalu dia disuruh bantah. Ya, jangan-jangan kata Allah, malaikat salah nyatat nih. Benar ini dosamu semua. Ya, ingat. Benar ya Allah, itu dosaku semua ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan ya Allah. Ya, 99 lembar Pak, isinya semua dosa. Ya, benar ini dosamu. Jangan-jangan malaikat salah nyatat kata Allah. Benar. Ya benar. Ya, nggak mungkin malaikat salah nyatat, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jangan-jangan ada kesalahan. Ya. Dia membayangkan dia akan binasa Pak. Dia membayangkan dia celaka. Tapi tenang kata Allah, kamu masih punya kebaikan di sisi kami. Ya, kamu punya kebaikan di sisi kami. Maka disodorkanlah kepadanya 1 lembar. 1 lembar ini isinya semua kebaikan. Dalam pikiran dia, apa artinya 1 dibanding 99? Nah, Bapak Ibu, ini hadis terkenal dengan istilah hadis bitaqah. Ya. 1 lembar diletakkan di anak timbangan sebelah kanan. Yang 99 lembar itu diletakkan di anak timbangan sebelah kiri. Ditimbang Pak, ditimbang tuh. Seperti nimbang apa ini, buah, nimbang apa, 2 ditimbang. Apa yang terjadi Pak Bu? Ternyata yang 1 lembar itu lebih berat dari 99. Masya Allah, senang dia Pak, senang. 99 ya ditimbang, dibandingkan dengan yang 1 lembar, lebih berat yang 1 lembar. Nah, ini menunjukkan apa Pak Ibu yang Allah muliakan? Yang ditimbang itu kertasnya, bukan orangnya, juga bukan amalnya, tapi kertasnya. Maka pandai-pandailah kita mengisi kertas itu dengan kesalihan kita. Ya, malaikat nggak mungkin salah Pak. Ya, kita melihat Al-Quran, baca Quran, dicatat kebaikan di kertas. Ya, duduk di majelis ilmu, dicatat di kertas. Ya, semua nggak, malaikat nggak mungkin salah. Malaikat itu Pak Bu, dia menulis sesuai perbuatan kita. Apa yang kita lakukan dia catat, dosa dicatat. Ya, jadi kitalah sendiri yang menentukan nasib kita. Seperti apa nasib timbangan kita nanti di hari akhir, kita yang menentukannya sekarang. Nah, wallahu ta'ala alam. Terlepas apapun yang ditimbang, apakah orangnya, fisiknya, apakah kertasnya, apakah ibadah atau maksiatnya, yang jelas harapan kita hanya satu saja. Mudah-mudahan kebaikan kita ini lebih berat dari keburukan kita. Maka insya Allah pertemuan mendatang tema kajian kita itu ma yusqilul mizan, pemberat timbangan kebaikan. Apa caranya? Apa yang mesti kita lakukan agar kebaikan kita itu lebih berat? Insya Allah materi kita bulan depan ya, pemberat timbangan kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.